dan Nagasaki 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Dia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. The representatives of the Emperor of Japan. Teman-teman, ada berita penting dari saluran BBC. Jepang menyerah pada sekutu. Benarkah? Ya, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Setuju, kita jangan menyanyiakan kesempatan ini. Ya, betul. On behalf of all the nations at war with Japan, will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raciman Widyodiningrat untuk pergi ke Dawat, timur laut Saigon, Vietnam. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, tiba di rumah Jenderal Tarawuchi. Atas nama Jepang, kami akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang dapat memerdekakan Indonesia? Itu tergantung kinerja PPKI. Saya setuju. Ya, kita harus sesegera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, kami akan diskusikan. Arigatou gozaimasu. Hai sayonara. Sayonara. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang diwakili oleh Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin karena Jepang kalah melawan sekutu. Apakah berita tersebut sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Pasti berita itu tidak salah. Dengar saya, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Karena kita harus membahas ini dalam rapat PPKI agar semua jelas. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, para pemuda kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Pak, kami para pemuda menyatakan agar proses proklamasi Indonesia harus cepat-cepat dilaksanakan. Karena kecepatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Iya Pak, lagi pula Jepang sudah dibom oleh Amerika Serikat. Ini golongan leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI agar semua jelas. Mereka memaksa Soekarno dan golongan kedua segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu, sekitar pukul 12 malam, mereka mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, Divisi 1 Jakarta. Masih mau dimerdekakan oleh Jepang? Toh, kita menang dulu. Saya akan tetap pada pendirian saya. Kalau pendapat kalian seperti itu, kami akan tetap segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya tergantung oleh PPKI buatan Jepang. Itu bukan jiwa pemuda. Ini sudah ketetapan ketua, tolong hargai. Ya, kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Hal ini dirasa tepat karena kekuasaan sedang kosong. Atas kesepakatan golongan pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok. Sudarjo Singgi meminjam beberapa perlengkapan dari peta yang dijaga oleh Latif Hendraningrat. Oke, Latif, aku pinjam peralatanmu ya. Baiklah Bu, nanti akan saya siapkan. Oke, baik. Golongan muda menuju kediaman Muhammad Hatta. Waalaikumsalam. Mari Bu, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana saya ini lagi pulang, kenapa saya harus ikut? Jangan jawab, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu rakyat akan di ibu kota. Ayolah Bu, waktunya habis. Baiklah. Pemuda juga menculik Soekarno.
Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Aku ikut dengan kalian. Ini sudah jadi keputusan kami para pemuda, Bu. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Bu, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan Bu dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus sekarang. Baiklah. Pagi hari, tanggal 6 Agustus 1945, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudanto Subeno dan Afan, yang ditempatkan di rumah Kisong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Kalian harus jaga mereka baik-baik. Baiklah, Bu, serahkan kepada kami. Ya, betul. Demi segera mungkin kemerdekaan Indonesia, apapun akan kita lakukan. Tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 pagi, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kewedanan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Kejagung 2. Akan tetapi Soekarno-Hatta tidak ada. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan saya akan menjaga kesempatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Mr. Subardo, kau harus percaya kepada Bunda. Ya, saya akan menjaga mereka. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Silakan Anda untuk bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Aina, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu, baiklah. Soebarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 6 sore. Pemuda Indonesia, tolong serahkan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak akan. Begini saja, saya akan menjamin nyawa saya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 12 siang. Baik, ucapanmu akan kupegang. Tiba di Jakarta pada pukul setengah 12 malam dan kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, besok adalah hari merdeka bagi bangsa Indonesia. Betul, Pak. Untuk upacara nanti, apakah sudah ada bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, tolong jahitkan bendera Indonesia, Bu. Tapi, Pak, hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, buatlah kain sederhana. Dan yang penting, kita sudah berusaha. Kemudian rombongan lalu menuju ke rumah Laksamana Maeda karena keselamatan mereka di sana terjamin. Sebelum memulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura. Mereka ditemani Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, dan Tomegoro Yoshizuma serta Miyoshi sebagai penerjemah. Nishimura, apakah Anda mau membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa. Tolonglah kami ingin merdeka. Ya, bantulah bangsa Indonesia. Karena kami belum tentu bisa memerdekakan bangsa Indonesia. Ya bantulah bangsa Indonesia, karena Jepang telah memberikan janjinya. Tidak bisa. Dengan menyerahkan Jepang kepada sekutu, maka tentara Jepang tidak boleh berstatus politik Indonesia. Sejak malam, tentara Jepang semata-mata merupakan anak sekutu. Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Saya Segera kembali ke rumah
apakah kau bersedia merumuskan kemerdekaan di rumahmu? Ya, saya bersedia. Di tempat itulah pemimpin bangsa Indonesia berunding dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu berlangsung tanpa laksamana maeda, tetapi Miyoshi sebagai kepercayaan misi murad bersama Sukarni, Muhyiddin Sudiro, Ki Hajar Dewantara, Abid Kusno, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas proklamasi. Baiklah, kita mulai. Saya bertugas sebagai pencatat. Bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD? Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai usulan pada paragraf kedua, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah disepakati bahwa yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Meli, silahkan ketik naskah ini. Jagalah baik-baik. Baiklah, Bung. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Trimurti. Setuju tak, Tri? Setuju. Kalau boleh saya usul, penggeret dari kalangan prajurit saja, yaitu Latif dan Suhut. Ya, usulanmu saya terima. Bagaimana? Latif, Suhut, siap menjalankan tugas? Siap, Bu. Dia, bisakah kau memperbanyak teks proklamasi dan menyebarluaskan? Baik, Bu. Proklamasi kemerdekaan. Menjelang pukul 10 WIB, setelah semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pemgangsaan Timur nomor 56, para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak DR Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siap. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa teks proklamasi tidak segera dibacakan? Kata lebih cepat lebih baik. Karena Hatta belum datang. Pembacaan proklamasi akan dibacakan kalau Hatta sudah datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Benar, Pak. Kita harus segera mungkin membacakan proklamasi. Saya tidak akan membacakan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Bung Hatta datang. Hatta, akhirnya kau datang juga. Karno, maaf saya telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Mari kita mulai pembacaan proklamasinya. Mari. Sesuai dengan acara yang telah ditetapkan, di bulan puasa tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Soekarno bertukar posisi dengan Bapak Suwiryo. Ini dia kata sambutan dari Bapak Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Atas sambutan dari saya hanya ingin sekedar berterima kasih pada Bung Karno dan Bung Hatta karena sudah bersusah payah untuk sampai sejauh ini. Dan ucapan terima kasih pada para pemuda yang sangat berantusias untuk merdeka. Terima kasih untuk kalian semua rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Selesai upacara, saya Timlik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting wartawan seorang BM dia tergerak. Dia memungutnya lalu mengamankan dalam saku. Mengapa kau membuang teks asli proklamasi ini? Saya bingung. Aku pikir ada naskah yang buktikan yang sudah ditandatangani. Ini adalah sejarah, aku akan menyimpannya. Baiklah. Dan pada akhirnya